Selanjutnya nomor 18. Ini adalah katrol. Berdasarkan prinsip asal sederhana, pernyataan yang benar mengenai mekanisme kerja tower crane adalah lengan crane menerapkan prinsip tuas jenis kedua karena beban berada di antara titik tumpu dan penyeimbang. Pernyataan yang pertama salah ya. Ini karena yang ada di tengah-tengah itu bukan bebannya, tapi titik tumpunya. Pernyataan kedua, mesin pengangkat crane perlu mengeluarkan gaya. Oke, kita cek dulu V-nya ya. Dia kan punya masanya 1000 kg. Nah, V itu adalah massa yang dipengaruhi gravitasi. Kalau kita punya 1000 berarti dikalikan 10. V-nya 10.000 Newton. Kemudian keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanisnya dapat kita lihat dari jumlah talinya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekanisnya ada 4. Setelah itu kita cek F-nya. F sama dengan W dibagi KM. Berarti 10.000 dibagi 4. 2.500 Newton. Pernyataan 2 benar. Pernyataan 3 jelas salah. Pernyataan 4. Dengan crane menerapkan prinsip tuas jenis pertama karena titik tumpu berada di antara beban beton dan blok penyeimbang benar. Nomor 19. Oke, ini ada roller coaster, masanya 250 kg. Pernyataan berikut merupakan kondisi energi potensial energi kinetiknya. Oke, pernyataan 1. Titik A menuju ke titik B terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Benar ya? Jadi kan energi potensialnya turunnya terus energinya kemana? Beralih ke energi kinetik. Nah, tapi kita cek besarnya berapa gitu kan. Pernyataan 1 kita cari delta energi potensial. Sebenarnya ini nggak ada ya di rumusnya, cuman ini kayak rumus cepetnya aja gitu loh. Massa kali gravitasi kali delta H. Massanya dia adalah 250 kali G-nya 10, delta H-nya 6 min 2. 250 kali 10 kali 4, 10.000 Joule. Pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, titik B memiliki energi kinetik lebih besar dibandingkan titik C. Betul. Dengan selisihnya 5.000 Joule. Kita cek selisih energi kinetiknya dengan cari delta EP juga ya. Pernyataan kedua, delta EP-nya sama dengan 250 kali 10 kali dalam kurung 4 min 2. 250 kali 10 kali 2, 5.000 Joule. Pernyataan 2 berarti benar. Pernyataan yang ketiga, titik B menuju ke titik C terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial sebesar 5.000 Joule. Betul. Jadi energi kinetik yang tadinya hilang, yang 5.000 Joule tadi, dia beralih ke energi potensial. Keempat, titik D merupakan titik dengan energi potensial paling tinggi dibandingkan titik lain. Tentu salah, karena energi potensial paling tingginya terletak di titik A, di H yang paling tinggi. 20 udah ada jawabannya, tapi misalnya mau kalian cek pernyataan yang pertama, suhu ideal penggunaan HC setara dengan 20 derajat Reaumur. Suhu idealnya kan 25, berarti 25 dikali Reaumur itu 4, berarti 4/5.
Ini coret dapat 5. 4 kali 5, 20 derajat reaumur. Benar ya? Kemudian pernyataan yang kedua, suhu minimal penggunaan AC setara 16 derajat Fahrenheit. Ini minimalnya kan 16 derajat Celcius. Ini tentu salah. Karena 16 ini harus dikonversi dulu. 16 dikali dengan 9/5 baru ditambah dengan 32. Ini hasilnya adalah sebentar, 60,8 derajat Fahrenheit harusnya. Pernyataan ketiga, suhu maksimal penggunaan AC, maksimalnya kan dia di 32. Berarti 32 ditambah 273. Harusnya 305 Kelvin. Kemudian nomor 21, ini ada seismograf. Hasil perekaman seperti gambar. Yang ditanya adalah berdasarkan grafik seismograf, amplitudo pergeseran tanah dan periode getaran. Amplitudo itu adalah simpangan maksimalnya. Simpangan maksimal dapat dilihat dari puncak paling maksimal atau lembah paling dalam. Ini puncak paling maksimalnya ada di sini. Atau lembah paling dalamnya ada di sini. Berapa besarnya? 20 mm. Kemudian berarti kan jawabannya antara kalau tidak A ya B. Kita cek periodenya. Periode sama dengan T per N. T-nya adalah dari 35 sampai 40. 5 detik ya. Dibagi jumlah gelombangnya ada berapa? Kita cek. Dari sebentar. 35 itu berarti di sini ya. Sampai 40. Berarti 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 gelombang, berarti 5/5 sama dengan 1 sekon. Ini satuannya salah ya, harusnya sekon bukan Hz. Nomor 22, kecepatan rata-rata gelombang suara di air laut sebesar 1.500 meter per sekon. Apabila dipancarkan gelombangnya kembali membutuhkan waktunya 3 detik, maka kedalaman lautnya berapa yang terukur? S sama dengan V kali T bagi 2. 1.500 kali 3 bagi 2. Hasilnya adalah 2.250 meter. Yang C. 23. Kaca spion ini adalah kaca cembung ya. Kaca cembung itu sifatnya cuma satu. Maya, tegak, dan diperkecil. Oke, kita cek pernyataan 1. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang benar adalah titik. Ukuran bayangan yang terbentuk pada kaca spion lebih kecil daripada benda aslinya benar. Pernyataan 2, ukuran bayangan yang terbentuk pada kaca spion lebih besar. Salah. Bayangan pada spion bersifat nyata karena dapat dilihat oleh mata. Ini salah. Bayangan pada spion bersifat maya karena bayangan terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Benar. 24. Pada saat mengikuti pembelajaran di kelas, Rinto menempati tempat duduk paling belakang yang berjarak 8 meter dari papan tulis. Ternyata dia tidak bisa melihat secara jelas. Jenis cacat mata yang dialami Rinto dan kacamata yang cocok untuk menolongnya yang apa? Ini kalau dia tidak bisa melihat benda yang jauh, berarti dia
miopi. Jawabannya antara A kalau tidak D. Nah, kalau miopi rumusnya, rumus kekuatan lensanya P sama dengan min 1 per titik jauh. Nah, tapi ini satuannya harus menggunakan satuan meter. Berarti P sama dengan min 1 per 8 sama dengan negatif 0,125 ini. Negatif 0,125 dan berlensa cekung. Lensa cekung ini lensanya negatif. Jawabannya yang D. Nomor 25, tegangan listrik yang tersedia di PLN adalah 220 volt. Sedangkan HP-nya ini arusnya 2 ampere membutuhkan tegangan listriknya 5 volt. Maka butuh transformator. Mana transformator yang cocok? Kita cek dulu V primer banding V sekundernya. Dia kan V primer banding V sekunder berarti kan 220 banding 5. Kalau disederhanakan 44/5. Kita cek aja transformator yang NP banding NS-nya yang 44 banding kok 5 sih? 1 ya, 44 banding 1. Ini pernyataan 1. Ini dicoret-coret 44 banding 1. Pernyataan 1 benar. Pernyataan 2. Coret-coret. Bagi 5 ini dapat 11. Bagi 5 dapat 3. 110 dibagi 3 itu kira-kira dapat 30-an sekian ya. Berarti pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, coret-coret. Bagi 2, 4, 4. Bagi 2, 1. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, 88 bagi 3. Ini kalau dicoret-coret ya. Nolnya dicoret, dicoret. 88 bagi 3 itu bukan 44. Pernyataan yang keempat salah. 26. Jika seseorang menyentuh kubah generator Van de Graaff, perlahan-lahan tubuh akan menjadi bermuatan listrik positif. Jadi, perlahan-lahan tubuh akan bermuatan positif. Termasuk setiap helai rambut orang tersebut. Maka berdasarkan ilustrasi, teks di atas pernyataannya benar yang mana? Berarti kan helai rambutnya bermuatannya adalah positif. Ini terjadinya karena apa? Nah, ini kan pada tank jerawat ya. Berarti mereka saling tolak menolak yang B. Kemudian nomor 27 kita menghitung tarif listrik. Ini kita tinggal kalikan. Kali dikali 6 kali 20 kali 10. 12 nolnya 2. Kemudian 5 kali 6 30 nolnya 2. 15 kali 2 30 nolnya 1. 100 kali 4 400. Tapi ini satuannya V besar H. WH ya. Gini ya. WH. Ini kita jadikan KWH. Saya tulis di sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kan jadi 1,2 KWH. Kemudian 3. Kemudian 0,3. Kemudian 0,4. Ini di total semuanya. Totalnya adalah 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9,4,9 KWH. Setelah itu kita hitung untuk 1 bulan, berarti 4,9 dikali dengan Februari, dan ini tahunnya bukan kabisat, berarti dikali dengan 28. Hasilnya adalah 137,2 ya, 2 KWH. Kemudian kita hitung biayanya.
Dia itu menggunakan daya listriknya yang 1300 volt ampere. Berarti biaya yang dipakai adalah yang 1444,7. 137,2 dikali 1444,7. Hasil akhirnya adalah 198.212,84 yang A. Nomor 28. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang tepat tentang akibat dari revolusi bumi. Revolusi bumi. Pernyataan yang pertama. Tahun baru di Washington terjadi pada musim dingin, sedangkan tahun baru di Melbourne terjadi pada musim panas. Benar. Kenapa kok benar? Karena revolusi bumi itu mengakibatkan 4 musim, pergantian musim. Kalau di Indonesia berarti ada musim panas, musim penghujan. Kalau di negara 4 musim berarti ada musim dingin, musim panas, musim semi, sama musim gugur. Pernyataan kedua, ibadah puasa di Finlandia berlangsung selama 22 jam di tahun 2020. Namun di tahun 2021 waktu puasanya menjadi 17 jam. Ini benar. Kenapa? Karena puasa itu kan waktunya dia berdasarkan tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Artinya tahun Hijriyah terhadap tahun Masehi itu selalu berubah-ubah, maju beberapa saat. Jadi puasa itu misalnya di tahun ini terjadi di musim panas, di tahun depan bisa saja terjadi di musim sebelum musim panas, musim gugur. Musim semi berarti, kayak gitu. Berarti kan ini termasuknya akibat dari revolusi bumi. Pernyataan 3. Ayah menonton siaran langsung pertandingan sepak bola pukul 2 dini hari, padahal di Brazil pertandingan sepak bola berlangsung pada pukul 4 sore. Ini akibat dari rotasi. Pernyataan 3 salah. Pernyataan 4. Chandra pergi ke tempat les pada sore hari dan keluar gedung setelah les selesai saat matahari tidak terlihat lagi. Juga ini akibat dari rotasi. Pernyataan 4 salah. Nomor 29 pernyataannya benar. Larutan soda kue. Soda kue itu dia sifatnya adalah basa. Akan berwarna hijau ketika diuji dengan ekstrak kembang sepatu. Kembang sepatu kalau ketemu sama basa warnanya hijau. Pernyataan 1 benar. Jadi yang ini dia basa, ini netral. Kok netral tuh, astagfirullah. Ini adalah asam, yang ini netral. Pernyataan 2, larutan cuka. Lah, cuka ini dia sifatnya adalah asam. Akan berwarna kuning muda saat diuji dengan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit kalau ketemu asam, warnanya dia adalah kuning muda juga. Jadi pernyataan 2 benar. Pernyataan ketiga, amonia. Amonia itu dia sifatnya adalah basa. Ditulisnya di mana? Di sini ya. Amonia itu basa. Kalau ketemu ekstrak kulit manggis, warnanya harusnya hijau kebiruan. Ini juga hijau kebiruan. Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, larutan air rendaman kapur sirih ini basa. Memberikan warna hijau tua pekat ketika diuji dengan ekstrak daun sirih. Hijau tua pekat, sesuai juga. Jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 benar. Nomor 29 tidak ada jawabannya. 30. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang tepat mengenai kratom adalah kratom merupakan tanaman asli Indonesia yang banyak tumbuh di Kalimantan dan digunakan secara tradisional sebagai
jamu atau teh. Daunnya mengandung senyawa alkaloid, terutama mitragin, yang bekerja pada sistem saraf pusat. Dalam dosis rendah, kratom dapat memberikan efek stimulan, sedangkan pada dosis lebih tinggi dapat menimbulkan rasa tenang dan euforia. Namun penggunaan berulang beresiko menyebabkan ketergantungan, menurunkan konsentrasi, mengganggu fungsi otak. Karena otak remaja masih berkembang, penyalahgunaan kratom pada usia muda dapat menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Kratom dapat menimbulkan ketergantungan karena senyawa di dalamnya mempengaruhi sistem saraf pusat dan berefek euforia. Ya, ini pernyataan yang A, benar. Jadi yang benar pernyataan yang A. Baik, teman-teman. Sekian pembahasan PPTKAD Gunung Kidul tahap 3 yang IPA. Nanti kalau misalnya ada perbedaan jawaban silahkan jangan sungkan untuk chat di kolom komentar. Nanti kita teliti bareng lagi. Terima kasih sudah sudah mengikuti channel ini. Bye-bye.